ada harga yang diberikan oleh dunia gitu loh. Terhadap produk-produk yang bukan terhadap produk, terhadap nilai karbon yang dihasilkan oleh negara tersebut. Dari tanah gambut, dari mangrove, dari pohon gitu. Jadi kalau misalnya dia dijaga, itu dihitung berapa nilai karbonnya dibayar gitu. Hutan itu yang tadinya hutan jangan dibuat jadi pertanian lagi deh, maksudnya yang udah dibuat pertanian ya udah dibiarin aja, nggak apa-apa, itu istilahnya kan udah keterlanjuran ya. Tapi kalau misalnya emang masih dalam bentuk hutan ya kalau bisa harapannya sih karena kan makin lama luasan hutan di Indonesia takutnya kan makin berkurang ya. Ini cerita kita. Citra, lu dari kuliah kalau nggak salah udah concern di isu gambut ya? Benar sekali. Lu kuliah di Riau waktu itu? Iya, di Universitas Riau, jurusan kehutanan. Oh, memang anak kehutanan suka gambut gitu? Enggak juga ya? Enggak juga. Cuman biasanya pasti kenal lah, pasti tahu. Ada mata kuliah soal itu pasti kan? Tentang tanah disinggung. Pasti ada ya, kan, tentang tanah gitu. Dan Riau juga salah satu yang cukup banyak gambutnya ya, lahan gambut terbesar. Indonesia kalau nggak salah ada di mana sih? Ada di Riau, Kalimantan ada di Kalimantan, di Papua, itu sih. Dan ada sih ada di daerah-daerah lain, cuman nggak terlalu concern di sana. Gitu. Dan itu kan selama ini kan kebanyakan dibiarin tidur ya, lahan sana dulunya gitu. Terus dan ada risiko tadi ya, kita tahu lah ada risiko kebakaran hutan cukup lama gitu ya, karena memang sangat mudah terbakar ya kalau terutama di musim kemarau. Karena kenapa sih? Jadi gambut itu tanah yang berasal dari sisa-sisa zat organik yang sudah membusuk gitu. Jadi karena dia sudah membusuk, banyak itu mengandung zat-zat organik. Nah, jadi zat-zat organik itu mudah terbakar. Gimana ya? Iya, jadi zatnya mudah terbakar pas lagi kering kan, terutama pas musim kemarau gitu ya. Langsung tersulut besar semua gitu. Iya, nah itu jadi dia itu kalau bisa harus tetap basah, keadaan basah, wet. Jangan sampai kering, karena kalau misalnya kering sebenarnya dia itu lebih mudah terbakar, tapi kalau misalnya karena alam doang itu kemungkinan terbakarnya sebenarnya kecil. Dia tuh lebih besar ya karena emang ada faktor manusianya ya. Iya gitu. Cuman ya itulah. Tapi memang diusahain supaya tetap basah. Cuma kan memang risikonya pas musim kemarau lebih kering ya. Iya, kering itu doang. Nah, sebenarnya baiknya lahan gambut tuh diapain sih? Kalau yang selama ini kamu teliti terus udah gitu pernah ikut di beberapa badan juga ya bahas itu. Biasanya orang kan pengen sebenarnya subur nggak sih kalau lahan gambut tuh? Iya, bisa dibilang kalau misalnya subur sih ya nggak sesubur tanah aluvial gitu ya? Iya, sama subur gitu. Cuma maksudnya ya udah dia itu ya dibiarkan begitu dan tanamannya ya ada di atasnya gitu, nggak diapa-apain aja dia bakal bagus gitu loh, bakal tumbuh. Nah, baiknya sebenarnya kalau pertanian di dalam gambut kayak gimana? Kalau selama yang diedukasi selama ini kayak gimana? Jadi selama ini sih yang aku pengalaman ya, yang paling penting dari gambut itu sih tata kelola airnya. Supaya tetap basah tadi ya. Jadi ketika kalau misalnya nih kayak di Riau kan langsung kerasa banget ketika musim kemarau dan hujan. Dan kalau musim kemarau itu biasanya puncak-puncaknya itu di bulan Juni. Nah itu tuh kalau misalnya sebelumnya kan sudah ada musim hujan. Jadi kalau bisa itu ada kayak yang nampung gitu. Iya, nah itulah yang dulu pernah diusahakan sama yang saya kerja sebelumnya gitu ya, kayak sekarang sih udah banyak yang melakukan pembuatan kanal ya. Pembuatan kanal itu salah satu cara untuk menahan air ketika musim kemarau, jadi gambutnya tetap basah. Nah, cuman proses pembuatan kanal juga kan nggak sesederhana yang dibayangkan gitu ya. Apalagi kalau luas sekali kan, lahan gambutnya kan cukup luas ya. Makanya perlu ada tata kelolanya, tata kelola airnya. Gimana sekat kanalnya ini emang berfungsi untuk menjadi pertahanan si tanah gambut ini untuk dia bisa tetap basah gitu. Minimal kalau misalnya ada ini nggak kebakaran, nggak terjadi kebakaran. Misalnya nih saya punya tanah gambut, baiknya kalau saya nanam atau apa tuh bagusnya kan ada beberapa teknik ya kalau yang atau seperti apa kalau? Nggak ada yang terlalu spesifik banget sih teknik. Kalau misalnya kita emang pengen nanam ya tinggal ditanam aja gitu, kayak nanam biasa. Terus kalau misalnya untuk pengelolaannya kan orang-orang kan yang di sekitar lahan gambut gitu ya,
kalau hanya nanam doang tapi nggak menghasilkan kan juga berat ya. Makanya sekarang suka ada kayak pengalih fungsian lahan gitu-gitu. Nah jadi pengelolaannya itu kalau bisa, kalau emang pengen menghasilkan bukan hanya dari segi biodiversity-nya saja atau ekologinya saja, ya kita buat kayak silvofiseri, misalnya kayak memadu padankan kehutanan sama ikan, kolam ikan, iya misalnya. Salah satunya supaya tetap basah itu juga ya kayaknya. Nah, kayak misalnya kita buat kolam ikan lele gitu-gitu. Dan anehnya ya, sepengalamannya aku ini, kalau misalnya ada yang buat kolam ikan gitu, ikannya itu lebih cepat berkembang loh. Kalau misalnya di tanah gambut. Jadi mungkin kayak ada zat gitu ya yang membuat organik tadi yang mungkin bisa ini membuat ya, pertumbuhan ikan-ikannya juga gede-gede gitu kan. Berkembang biaknya. Jadi gitu namanya ya. apa tadi tuh? Silvofiseri. Silvofiseri. Itu perikanan tapi ada di lahan gambut dan ada hutannya tetap gitu. Jadi nilai ekologinya dapat, tapi nilai ekonominya juga dapat. Terus kayak silvopastura, nilai ada ekologinya ya, juga sama peternakan. Misalnya kayak ternak kambing, apa ternak bebek gitu, ternak apalah gitu. Pokoknya peternakan yang bisa menghasilkan. Nah, terus pengalaman di Riau itu ada yang membuat ternak bebek itu di lahan gambut juga. Nah, telurnya ini belum tahu ya penelitiannya udah sampai semana. Cuman telurnya itu diisukan lebih bergizi. Iya, begitu. Lebih produksinya itu lebih bagus. Nah, cuman mungkin sepertinya harus ada penelitian lebih lanjut. Tapi sebenarnya dua hal tadi itu cukup menjanjikan ya tadi. Iya. Silvofiseri sama silvopastura dan masih banyak hal lainnya lagi, nggak cuma itu doang. Terus ya udah pokoknya banyak. Jadi dia diproduksi di situ, di Terangin sana. Oke. Banyak hal-hal gitu loh. Maksudnya banyak solusi-solusi yang untuk menambah nilai perekonomian masyarakat gitu. Jadi tanpa harus merusak lahan gambutnya. Jadi nggak cuma semata-mata dilihat dari fungsi ekologinya aja gitu. Cuman kan kalau misalnya dari fungsi ekologi juga nih misalnya. Kalau sekarang ini kan ada yang namanya REDD Plus gitu-gitu loh. Yang sekarang ini kan sudah ada diisu-isukan bahwa nilai karbon di Indonesia itu atau di dunia itu dihitung gitu loh. Itu agak susah ya menjelaskannya Bang. Jadi intinya ada harga yang diberikan oleh dunia gitu loh terhadap produk-produk yang bukan terhadap produk, terhadap nilai karbon yang dihasilkan oleh dari tanah gambut, dari mangrove, dari pohon gitu. Jadi kalau misalnya dia dijaga itu dihitung berapa nilai karbonnya dibayar gitu. Cuman aku nggak terlalu karena itu jadi ini kan salah satu isu dunia juga ya untuk ini. Cuman aku belum terlalu paham itu proses pembayarannya itu gimana gitu. Sebenarnya udah pernah disinggung, cuman ya jadi sebenarnya kita perlu secara ekologis juga menjaga tetap ya pelestarian lahan gambut itu, lahan mangrove gitu. Iya, jadi nggak sia-sia dijaga itu bukan hal yang ini gitu. Jadi ada harga yang dibayar gitu. Terus dan banyak lagi sih. Indonesia sebenarnya cukup banyak ya, cukup luas kan. Dari semua lahan gambut dunia kayaknya salah satu yang cukup terbesar ya di Indonesia, terutama tadi di Riau sama Kalimantan di kan. Riau sama Kalimantan. Gitu. Selain itu kayak ini yang sepengalamannya aku ya, kayak misalnya nih di Tanjung Leban yang tempat yang dulunya pernah terbakar waktu aku KKN. Nah itu tuh ada yang namanya lahannya Pak Nur di salah satu desa itu. Dia punya lahan berapa hektar. Nah itu tuh tadinya sebenarnya sawit, cuman kebakaran. Nah setelah kebakaran kita ada edukasi kan. Nah ada pendekatan gitulah ke Pak Nur ini. Akhirnya dia membuat lahannya itu kan lahan gambut ya. Membuat kebunnya itu jadi beraneka ragam pohon. Jadi biodiversitas nambah ya? Mulai dari pohon ara, pohon banyak deh, pohon sengon, bermacam-macam. Iya tumbuh, semuanya tumbuh setelah beberapa tahun. Sekarang udah tinggi banget. Akhirnya banyak dari luar negeri ya, terutama dari Jepang, yang sangat tertarik ke kebunnya itu melihat langsung kebakaran yang udah jadi hutan lagi gitu loh, dan
sekarang di sana itu ada dibangun rumah runding namanya, yang menjadi kayak pusat studinya kalau misalnya pengen belajar tentang gambut gitu-gitu, terus melihat yang sukses salah satunya yang mengelola gambut tapi dengan menghutankan kembali gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat gambut yang udah dijadikan sawit, boleh ada di Riau, kita akan tunjukkan ke Tanjung Leban. Terus kalau misalnya yang udah yang tadinya sawit kebakaran dan dihutankan lagi, kita juga ada gitu di Tanjung Leban. Jadi nggak harus mentok ya, maksudnya masih ada hal yang bisa kita usahakan untuk lahan gambut. Dan dari situ dia sebenarnya ada pendapatannya langsung itu sebenarnya bukan hanya dari kayak tadi hasil pohonnya, bukan dari kayak ikan atau peternakan gitu doang, bukan. Cuman dia orang-orang datang ke sana kan menjadi nilai plus buat dia jadinya bangga kayak wah dari sini ada yang datang ke tempat saya dari Jepang, dari luar, dari jadi Australia. Kayak wisata biodiversity jadinya ya, semacam itu ya. Jadi kayak wisata edukasi. Iya, soal pengelolaan lahan gambut. Iya. Bagus juga sih. Terus banyak juga orang-orang luar di sana yang tertarik untuk penelitian, kayak meneliti tanahnya, meneliti udah berapa tahun kayunya, gitu-gitu. Terus Pak Nur itu mulai mengembangkan, kan ini udah banyak pohon nih, udah rimbang gitu kan. Rimbang. Udah rimbun lebih tepatnya. Ya udah rimbun. Rimbun dan rindang jadi rimbang. Udah dihutankan kembali gitu. Terus dia jadinya membuat ini ternak lebah. Nah, jadi di situ tuh cuman ada kayak rumah lebah dibuat, terus abis itu dibikin kayak makanannya di sekitarnya kayak ada bunga atau apa segala macam gitu. Buat nektar itu. Sebagai makanan lebahnya. Udah datang dari situ dia menghasilkan. Memang saat ini dia menghasilkan masih baru untuk diri sendiri, konsumsi diri sendiri. Cuman kan lama-kelamaan kan ini bisa dijual gitu loh. Karena tadi pengembangan utamanya dia mengutamakan biodiversitas tadi ya. Jadi lebih berkembang dan tanahnya ternyata bisa dikelola juga untuk hal-hal seperti itu. Itu menarik sih. Jadi memang ada banyak alternatif sebenarnya untuk pengelolaan lahan gambut tanpa harus merusak lahannya ya. Iya, benar. Di sana juga akhirnya karena keseriusannya Pak Nur ini, keseriusannya salah satu warga di sana, banyak dari luar, dari dalam negeri pun sekalipun, itu yang membuat bantuan kanal di sekitar sana. Jadi kalau misalnya kebakaran lagi, udah lahannya Pak Nur itu bakal tetap basah gitu loh. Dan ya itu memang gini ya, kita nggak bisa milih kan ya. Maksudnya anugerah Tuhan lah kalau Indonesia punya banyak luas lahan gambut dan punya risiko seperti tadi gitu. Tapi kan kita bisa mengelola lebih ya untuk ini. Tadi ada beberapa alternatif yang disarankan sama Citra gitu ya, tanpa harus merusak lahannya gitu ya. Dan memang harus tetap terjaga gitu ya. Karena sayang ya, maksudnya kalau sampai harus jadi kebakaran lagi yang besar gitu atau sampai ini gitu kan, itu bisa merusak cukup banyak hal. Dan sebenarnya sangat banyak hal yang bisa potensi yang bisa digali dari lahan gambut sebenarnya, asal kita mau sedikit berusaha lebih ya. Iya. Dan sebenarnya kalau misalnya semakin banyak kebakaran hutan, itu pemerintah negara kan rugi ya. Maksudnya kayak sewa-sewa pesawat, helikopter itu kan mahal. Dan gitu. Kalaupun udah itu kan nggak bisa langsung pulih ya, butuh waktu lama untuk pemulihan kembali. Makanya harapan sih, bukan disarankan ya, nggak kita jaga lahan gambut lainnya ya. Diharapkan ya masyarakat Indonesia, khususnya daerah-daerah, provinsi-provinsi yang emang punya banyak lahan gambut itu ya dijaga. Karena pada dasarnya misalnya nih kalau di Riau kan udah banyak sawit, kita tahu sendiri. Itu bisa kayak berbarengan sawit ditanam bareng kayak tanaman lain gitu. Cuman memang banyak ada tantangan tersendiri ada tantangan sendiri dan mungkin ada yang ngerasa kurang cocok kalau misalnya dipadu padankan dengan tanaman pertanian kayak sawit gitu. Cuman kalau misalnya dicoba mungkin bakal bisa berkembang kok. Kalau misalnya ada penelitian lebih lanjut yang emang benar-benar yang fokus atau memang pada dasarnya mau, pasti bisa. Dan kita memang masih agak kurang ya penelitian soal itu. Kamu kan dulu waktu skripsinya nggak berani gara-gara ini. Iya, berani karena memang belum terlalu banyak literasi gitu tentang itu. Ini juga panggilan juga ya, calling buat para akademisi kita ya, terutama teman-teman di kehutanan nih. Perlu juga dong cari lebih jauh. Tentang kehutanan, pertanian, biologi, kayaknya butuh kolaborasi ya untuk nyari. Iya, kolaborasi penting sama orang-orang peternakan, perikanan gitu. Jadi kita bisa ngembangin bagaimana pengelolaan lahan gambut yang memang terintegrasi tapi juga tidak merusak lahan ya gitu. Tetap basah dan risiko kebakarannya tetap berkurang gitu. Orang bisnis lingkungan juga kayaknya bisa untuk melihat nilai ekonomi bisnis di daerah lahan gambut. Karena memang udah menyebabkan kenyataan lah ya. Maksudnya setiap orang pasti berusaha supaya semakin banyak lahan yang dibuat produktif gitu kan. Tapi kita punya ini ya batasan supaya jangan sampai merusak lahannya. Iya benar. Ya minimal kalau misalnya
udah pernah. Ya, kita bisa tidak semua lahan hutan itu yang tadinya hutan jangan dibuat jadi pertanian lagi deh. Maksudnya yang udah dibuat pertanian ya udah bisa dibiarin aja, nggak apa-apa. Itu istilahnya kan udah keterlanjuran ya. Tapi kalau misalnya emang masih dalam bentuk hutan ya kalau bisa harapannya sih karena kan makin lama luasan hutan di Indonesia takutnya kan makin berkurang ya. Dampaknya kan langsung ke kita juga. Iya, tapi memang tuntutan ekonomi, kadang-kadang kita memang tetap harus mengelola. Tapi kalaupun dikelola tadi ya, dengan ada beberapa prinsip yang lebih bertanggung jawab ya, supaya mencegah hal-hal yang tadi itu. Oke, jadi masih tetap akan fokus di lahan gambut atau udah agak nek? Enggak lah, walaupun saat ini belum bekerja, tapi kita itu tetap ada nilai rasa peduli ya, peduli betul. Sama bukan hanya gambut doang, tapi emang sama lingkungan hidup. Betul. Karena pada dasarnya kan bumi ini emang rumah kita bersama gitu loh. Betul. Jadi kalau misalnya bukan kita yang jaga ya siapa lagi gitu. Dimulai dari hal-hal kecil kayak yang kayak tanaman monokultur itu mungkin dianggap lebih menghasilkan dari segi ekonomi. Cuman mau sampai kapan kalau kita selalu melihat nilai ekonomi yang itu? Toh dari sisi yang ramah lingkungan juga bisa kok. Bisa. Gitu. Dan bisa lebih produktif juga kan di beberapa bisa aspek. Bisa kok menghasilkan asalkan kita emang mau berusaha dan fokus gitu loh. Oke. Thank you banget nih Chat udah berbagi soal gambut. Saya jadi dapat ide beberapa gitu ya. Di kampung saya mungkin ada lahan gambut kayaknya. Kampungnya di mana? Dekat-dekat Riau lah, dekat-dekat Riau. Gitu. Apa jangan-jangan punya lagi? Bukan, saya nggak punya. Kebun saya nggak punya tanah. Enggak. Ya, tapi memang itu penting ya. Biodiversity tetap harus dijaga. Terus tetap basah tadi itu ya, tetap basah supaya. Gambut emang iya, tapi nggak semua hutan harus. Nggak harus ya. Lahan gambut terutama kan karena risiko kebakaran di musim kemarau-nya ada gitu. Dan itu yang harus kita jaga. Dan ya kita nggak bisa milih-milih ya tanah yang ada di wilayah kita itu tanah jenis apa gitu ya. Karena ada satu keunikan nih dari gambut ini. Kalau misalnya dia kering, kita bakar di sini, mungkin kita nggak ngelihat, apinya belum muncul nih. Ya, tapi di sana udah kebakaran besar, sering dan kayak itu tuh underground gitu loh. Betul. Karena kan apinya menjalar dari ini ya. Bawah. Makanya sebenarnya tadi yang kayak aku bilang, kalau misalnya kebakaran justru negara rugi. Ruginya itu apa? Susah melihat yang mana kebakarannya gitu. Karena dia underground. Nah, cuman kan bisa menjalar ke atas, ke pohon, ke daun. Nah, tapi kan kalau misalnya daunnya atau pohonnya udah redup nih kebakarannya, apinya. Tapi yang di bawah kan belum gitu loh, masih panas. Dan itu sangat lama kan, biasanya penanggulangannya agak lama. Iya, makanya ini masyarakat yang peduli api kayak MPA, masyarakat peduli api gitu-gitu, atau Manggala Agni gitu-gitu ya. Komunitas-komunitas yang concern di isu itu ya. Iya, di pemadam kebakaran emang harus pakai sepatu yang emang tahan gitu loh. Takutnya kepanasan kan bahaya. Makanya dia itu banyak merugikan sih, Jangan sampai kebakaran lah intinya kalau seperti itu. Hewan-hewan yang di tanah juga bakal banyak yang mati gitu loh. Jadi jangan sampai lah ya. Iya, sayang gitu loh. Kan tanaman dan hewan juga makhluk hidup gitu. Betul, dan itu punya potensi besar untuk nanti ini ya. Jadi kita harus bisa lah merasa gitu loh. Bahwa kita itu hidup berdampingan walaupun sama hewan dan tumbuhan sekalipun gitu. Betul. Karena bumi ini ya memang rumah kita. Kembali lagi. Rumah kita. Oke, thank you ya Cit udah berbagi tentang lahan gambut. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyimak. Kita jumpa lagi di bulan vokal berikutnya. Bahasan yang seru seperti ini akan terus ada. Mungkin Citra ada lagi kapan-kapan muncul di sini. Dah semua. Bye bye.